trading itu apakah judi atau enggak. Binomo itu judi, binomsky itu judi katanya, Quotex itu judi. Dan ya money game lain itu judi, apakah benar gitu. Jadi di video kali ini gue bakal bahas ya sesuai dengan perspektif yang gue tahu ya. Jadi kalau secara basic ya, umumnya trading itu adalah jual beli gitu ya, jual beli antara si penjual dan juga si pembeli. Dan di situ tuh ada kesepakatan harga, ada kesepakatan, habis itu ada dinamikanya juga di situ, ada stok, habis itu ada penjual, pembeli, ada permintaan, ada supply gitu. Dan si harga sama si pembelinya tuh bisa naik turun juga sesuai dengan perkembangan pasar gitu. Jadi pasar setuju harga naik pas stoknya nggak ada, ya itu wajar gitu. Habis itu ada harga anjlok karena stoknya kebanyakan, ya itu wajar gitu. Dan kita misalkan sebagai yang jual beli pun yang wajarin hal itu gitu. Kadang yang ada yang ngambil untung juga dari situ, ya itu hak kalian gitu kalau pengen untung. Cuman di sini gue pengen ngomongin tentang trading ini nih, di binary option. Jadi kalau trading itu ibaratnya ada jual beli, ada barangnya, ada akad, dan ada kesepakatan gitu. Dan sedangkan misalkan kita trading forex, misalkan trading saham gitu, kita jual saham, beli saham, dan kita dapat barangnya itu berupa saham, walaupun cuma selembaran tanda bukti, tapi kita tuh merasa memiliki gitu. Sama jika jual beli emas gitu, jual beli barang gitu. Kita tuh walau harganya mahal, harganya murah, dan kita sepakat, kita tuh dapat barangnya cuy, kita dapat barangnya. Itu artinya jual belinya itu benar gitu. Dan sedangkan kalau di forex, kalau di binary option, itu yang diperdagangkan nggak ada cuy. Ini cuman spekulasi angka, ngerti nggak? Spekulasi angka, jadi cuman main-main uang, jadi money game. Kalau forex itu kan foreign exchange gitu, jadi pertukaran mata uang. Lalu di mana selisihnya, di mana barangnya gitu. Sedangkan kita ngemodalin, kita dapat profit loss itu bisa dihitung, dan itu perhitungannya dari mana. Dan mungkin gitu ya, kenapa Islam nggak ngebolehin kita jual beli uang. Karena jual beli uang itu spekulatif gitu, jadi nggak ada yang ngatur gitu, nggak ada yang ya, jadi unsur keadilannya itu nggak ada cuy, unsur keadilannya nggak ada gitu antara si penjual dan si pembeli. Ada yang kerugian, yang nanggung siapa nggak tahu gitu. Terus ya banyak lah, kalau yang diuntungkan pasti dia ya pasti ngebela diri sih. Cuman kalau yang rugi nih, pasti kalau yang rugi tuh dia pasti nyalahin, kebanyakan nyalahin bener. Dan udah dibilang juga kan, emang di agama, kalau di Islam tuh nggak boleh gitu ya, kalau buat ibaratnya duit tuh diperjualbelikan, itu nggak boleh, di exchange itu nggak boleh. Walaupun ada selisihnya berapa kita ngambil untung, sebenarnya nggak boleh, karena itu adalah uang. Harusnya barang dengan barang, barang dengan uang itu bisa, tapi uang dengan uang, jual beli uang ya nggak bisa. Sama aja lu jual duit monopoli, spekulatif gitu, spekulatif. Sama sih kayak kita jual beli kripto juga, sebenarnya itu juga spekulatif cuy. Maksudnya kripto sama uang tuh kan nggak beda jauh gitu ya. Angkanya siapa yang buat, nominalnya gitu, habis itu nilainya kenapa bisa naik, kenapa bisa turun, itu siapa yang naikin, apakah kondisi pasar atau enggak, dan barangnya mana, nggak ada cuy. Apalagi misalkan uang tuh bisa dicetak banyak, dan itu tuh cuman angka. Ya angka tuh kan bisa dimainin gitu ibaratnya. Ya namanya juga ini kayaknya produk ini deh, produk apa sih, siapa sih yang bikin skema kayak gini, anjir pusing. Dan gue pengen balik nih ke binary option. Binary option kan ini emang sih based on apa sih katanya, trading view ya, dia pergerakan rata-rata ini kan, dia ngambil base datanya dari tradingview.com atau gimana gitu. Emang sumber resmi gitu sebenarnya. Cuman ini nih, yang namanya broker dia tuh nggak mau rugi. Ingat, namanya broker nggak mau rugi. Dan binary option itu ngasih keuntungan sampai 80-90%. Lalu keuntungannya di mana sih brokernya? Nah, itu tanda tanya. Nah,
Karena si binary option itu sifatnya spekulatif, apalagi si binary option ini kan ya siapa sih yang ngatur gitu, ini datanya dari mana sih, dan pergerakan grafiknya siapa yang ibaratnya siapa yang ngatur gitu. Sama kayak judi, dia tuh sama aja kayak bandar gitu. Kenapa bandar? Karena kalau di judi itu mau si orangnya menang, si konsumennya menang atau konsumennya kalah, si bandar itu pasti dapat untung. Nah, kalau di binary option siapa yang untung? Si brokernya. Apa buktinya gitu kalau dia untung? Nah, gini. Kalau kita loss, misalkan kita mempertaruhkan uang $5. Kalau kita loss berarti $5 jadi hak milik si broker. Dan kalau kita menang, kita cuma dikasih berapa? 80% sampai 90% misalnya. Lalu sisanya kemana yang 20%? Nah, itu jadi keuntungan si broker juga. Jadi kalau si broker mau lu kalah mau lu menang, dia tetap menang. Karena itu hukum broker atau hukum bandar. Hukum bandar itu mau lu kalah mau lu menang, dia hanya memfasilitasi dan dia harus menang. Dan nggak ada keadilan di situ. Dan lihat sini, mungkin nggak ada gitu ya keadilan. Dan keadilannya pun mungkin kalau buat mereka yang udah anak-anak lama yang benar-benar ngepromosiin dagangan si broker, mungkin dia dapat keuntungan dari situ, tapi uangnya itu ujung-ujungnya pasti berasal dari dana-dana yang konsumen lain yang loss gitu. Ibaratnya ada 10 orang sukses di platform binary option, pasti ujung-ujungnya di belakang itu, di balik itu ada 1.000 orang bahkan 1.000.000 orang yang rugi di platform itu. Jadi si bandarnya itu ngambil kerugian dari orang lain, tapi dia berikan semua keuntungannya buat yang menang, dan yang menang pun kehitung jari kok, ada seberapa. Jadi kalau kalian main ini apalagi ke bawah nafsu, itu santapan manis buat mereka aja. Tapi yang terpenting menurut gua kalian harus tahu resikonya, karena ini 11-12 dengan ya judi gitu taruhannya, kalian harus siap gitu dengan resikonya. Kalau menang ya syukur, kalau kalah ya syukur, karena itu udah jadi tanggung jawab kalian. Tapi gue kesel juga nih kalau caranya gitu. Yang menang siapa dong? Yang menang ya paling yang berpengalaman. Jadi binary option tuh sama kayak lu main judi poker atau enggak judi domino. Judi poker, judi domino itu harus dipelajari sama kayak broker trading kayak ini. Kalian itu harus mempelajari dulu. Kalian sebelum menaruh barang, ibaratnya taruhan gitu, ya kalian lebih baik main-main aja gitu. Maksudnya main-main tuh ya kalian nggak pakai taruhan gitu, alias akun demo. Tapi kalau kalian udah pakai taruhan, ya kalian harus terima resikonya gitu. Dan emang sih keuntungannya itu benar-benar gede gitu, benar-benar ruginya gede juga, untungnya gede, ruginya gede. Lalu kadang ada yang bilang, wah kalau ini gambling berarti nggak bisa dipelajari gitu ya. Bisa apa ya, kalau unsur gamblingnya itu banyak berarti ngutamain hoki. Emang benar ngutamain hoki ada gitu, cuman yang namanya judi itu ada yang bisa dipelajari buat meminimalisir resikonya. Sama kalau kalian main poker, main gapleh gitu, atau enggak main domino gitu, sama semuanya harus dipelajari gitu biar kalian menang. Ada trik-triknya. Apalagi kalau mainnya sama yang bego, kalian kemungkinan menangnya itu benar-benar lebih tinggi. Tapi broker kan nggak mau dibegoin, dia juga pasti ngebegoin konsumennya dikit-dikit mah. Misalkan harga ada di bawah, kita tebakannya udah benar, dia nyeleding gitu. Dan itu jadi kayak hal wajar gitu. Kadang pun kita awal-awalnya mungkin dikasih profit banyak, profit, lalu pas kita udah merasa pede, psikologinya udah nggak kejaga lagi, dia langsung ngelosin kita gimana pun caranya. Itu pasti ada momennya, mau itu alami mau itu buatan, pasti ada momennya gitu. Makanya kalau kalian main trading seperti ini, 3 hal yang harus dijaga: psikologi, money management, sama pengilmuan. Itu yang paling penting. Itu sih mungkin. Lalu misalkan kalian tanya lagi, Quotex itu mengandung judi atau enggak? Menurut gua iya, taruhan.
ada yang dipertaruhkan. Kan ini namanya trading. Ya iya, trading. Jadi judi yang diperhalus itu judulnya. Lalu haram atau enggak? Ya gimana kalian lah. Kalau nguntungin mungkin gue juga bilang halal aja sih. Buat ambil duitnya, rampok aja yang banyak. Cuman kalau buat kalian yang pemula, ya kasihan juga gitu. Apalagi yang nggak tahu apa-apa, ngewedein, bukan ngewedein, nggak depositin banyak, tapi dia ilmunya, psikologinya, ataupun yang lain-lainnya belum mencukupi kayak gue sekarang gini. Sebenarnya gue udah pernah menang di binomo gitu, walau nggak banyak, cuman ya gue ngerasa lebih ditipu di akun Quotex aja anjir. Ya mungkin gitulah yang mau gue sharing. Intinya broker itu nggak akan kalah dan dia nggak akan adil. Nggak akan kalahnya dia kalau kalian loss, dia dapat modalnya full modal 100% modal. Tapi kalau dia kalau kalian win atau kalian menang, dia cuma rugi 80%, alias 20%-nya masih jadi keuntungan dia. Dan keuntungannya dari mana? Dari orang lain yang kalah gitu. Maka dari itu kalau kalian emang pengen jadi trader, kalian harus jago analisa dulu biar kalian bisa ngerampok tuh broker-brokernya yang sialan. Jadi semangat buat kalian, semoga kalian menjadi trader yang sukses. Minimal ya 6 bulan sampai setahun udah pengilmuan kalian udah kebentuk lah. Dan thanks ya udah nonton sampai akhir.